menerima atau mengerti secara dalam lah, secara pribadi. Mungkin ada yang menanggapi seperti Immanuel, Tuhan berserta saya, jadi saya ada pengharapan yang pasti seperti itu. Dan banyak lagi tanggapan-tanggapan bagi kita secara pribadi. Tidak salah, not necessary. Pada hari ini bahwa ada satu pribadi, yaitu Musa sendiri. Dia menanggapi penyertaan Tuhan itu lebih dari segala yang mungkin yang dipaparkan di sini. Musa menjawab, jika engkau tidak ikut kami, ini di dalam terjemahan bahasa Malaysia, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Bagaimanakah orang lain tahu bahwa engkau berkenan kepada umatmu dan aku, jika engkau tidak ikut kami? Hadiratmu di tengah-tengah kami akan membezakan kami daripada bangsa lain di bumi. Sedikit background untuk cerita ini. Tuhan memerintahkan ataupun menuntun bangsa Israel untuk keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Mungkin itu semua tahu. Tetapi di dalam perjalanan itu, bangsa Israel ini dia sangat, yang Tuhan katakan, tegar tengkuk, keras kepala, seperti itu. Jadi Tuhan katakan kepada bangsa Israel, look, Tuhan katakan kepada Musa melalui Musa, tapi saya tidak akan ikut dengan kamu. Karena apa? Kalau saya berserta dengan kamu, sudah pastilah kamu mati, kata Tuhan. Karena Tuhan sangat kudus, dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sangat keji ataupun najis seperti itu. Tapi Tuhan kata begini, kamu akan pergi di tanah perjanjian, kamu akan mendapat janji yang saya telah berikan kepada kamu itu, tetapi malaikat, satu orang malaikat yang akan menuntun kamu dan bukan saya, kata Tuhan. Tapi sangat menarik, Musa dia tidak katakan, oke Tuhan, yang penting kami sampai di tanah perjanjian. Tidak. Tetapi Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak ikut kami, jangan suruh kami pergi. Saya tertanya-tanya, kenapa Musa boleh sampai menyatakan statement seperti ini? Mungkin bagi kita, oh iya cukuplah kita mendapat berkat dari Tuhan. Cukuplah kalau pertolongan Tuhan itu membuatkan saya menggapai janji-janji yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saya. Tetapi Musa tidak sanggup. Musa tidak mau terjadi seperti itu. Musa katakan, hadiratmu Tuhan. Karena apa? Karena Musa sudah begitu lama berjalan dengan Tuhan, dia tahu pasti bagaimana bentuk hadirat Tuhan itu. Dia tahu pasti kedalaman atau makna atau harga penyertaan Tuhan itu. Sehingga kan dia katakan, atau boleh kita refresh ayat ini, dia katakan seperti itu. Ya, mungkin kami akan menerima janji-janjimu, tetapi tidak sama Tuhan. Mungkin kalau kita refleksikan dengan diri kita sendiri, ya saya boleh menerima kebahagiaan, tetapi Tuhan tidak sama kalau tanpa engkau. Atau mungkin kita katakan, ya saya boleh mendapatkan segala kekayaan di dunia ini, tetapi Tuhan tidak akan sama tanpa engkau. Dalam kisah Musa ini, kita mengerti bahwa janji atau penyertaan Tuhan itu sebenarnya begitu berharga, dan mungkin kita belum atau kita belum sampai ke dalamnya pengertian
akan harga penyertaan Tuhan itu. Kalau ada di kalangan kita atau saudara-saudari saya juga termasuk pada hari ini kita merasakan seperti itu, maybe this is your moment untuk berkata dengan Tuhan, Tuhan, look, saya tidak mau menanggapi penyertaan-Mu dengan acuh tak acuh lagi. Saya mau Tuhan untuk mengenal Engkau, mengenal maksud, mengenal arti penyertaan-Mu seperti apa yang Musa tanggapi. Now, saudara-saudari, selain daripada mengerti atau menanggapi maksud hadirat Tuhan di dalam hidup kita ini, sudah pastinya ada hal yang turut tidak kurang pentingnya, kita boleh katakan seperti itu, yaitu bagaimana kita meresponi hadirat Tuhan itu. Oke, hanya dengan iman. Seperti Musa tadi, sebenarnya apa yang membuatkan Musa boleh mengerti, boleh menanggapi janji penyertaan Tuhan itu secara kedalamannya, karena sekali lagi saya katakan, Musa sudah begitu lama berjalan dengan Tuhan, imannya sudah terbangun, dan karena itulah kita boleh belajar bahwa sebenarnya dengan iman sahajalah kita dapat menanggapi janji penyertaan Tuhan itu secara benar atau secara tulus atau secara dalamnya di dalam hidup kita. Berbalik kepada pernyataan tadi. Selain daripada kita tahu, kita mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau kita sudah imani bahwa yes Tuhan Engkau menyertai saya mau bertumbuh di dalam penyertaan Engkau itu, elemen atau suatu hal atau suatu bahagian yang tidak kurang pentingnya adalah bagaimana sebenarnya kita meresponi. Katakan respon. Bagaimana kita meresponi penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar tentang, kita akan meneliti firman Tuhan tentang bagaimana untuk meresponi penyertaan Tuhan itu, dan dengan harapan kita akan menemukan bahwa di saat kita sedang sebenarnya berusaha atau rindu untuk meresponi hadirat Tuhan dengan ketaatan itu, dengan mentaati Tuhan itu, sebenarnya justru hanya karena penyertaan Tuhan atau the presence of God lah yang memampukan kita taat. Dia seperti ini. Kita tahu kita hidup sebagai anak Tuhan, kita harus taat. Betul. Ada yang tidak setuju dengan itu? Nah, kita belajar apabila kita tahu isi hati Tuhan, apabila kita diselamatkan, sebenarnya tuntutan bagi orang percaya adalah untuk taat. Tetapi tahukah saudara bahwa sebenarnya yang memampukan kita untuk taat itu sebenarnya adalah hadiran Tuhan itu sendiri. Kita akan belajar bagaimanakah sebenarnya hidup atau menghidupi ketaatan itu dalam penyertaan Tuhan. Atau mungkin kita twist sedikit, bagaimanakah bentuk hidup seseorang itu yang taat karena didorong oleh penyertaan Tuhan atau dimampukan oleh penyertaan Tuhan dan bukan lagi dengan kekuatan sendiri. Yang pertama, seseorang yang hidupnya tahu pasti atau sadar bahwa Allah bersama dengan dia, pastinya kita membayangkan hidup seseorang yang setia untuk berjalan bersama Tuhan. Mungkin ada kata-kata atau di dalam doa sentiasa terhubung dengan Tuhan, itu berjalan dengan Tuhan, right? Mendengarkan Tuhan, bertanyakan Tuhan, itu berjalan dengan Tuhan. Dan sampai di suatu titik,
Kalau Anda dan saya berjalan dengan Tuhan sedemikian rupa, kita akan mula mengerti isi hati Tuhan. Right? Kita akan mula tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Kita akan mula tahu apa sebenarnya yang Tuhan rindukan, baik untuk hidup kita maupun untuk hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi apabila kita mengerti kehendak Tuhan itu, atau tujuan Tuhan itu, atau maksud Tuhan itu bagi hidup kita, kita akan mula membandingkan atau melihat apa hal-hal ataupun motivasi hidup kita yang tidak sejajar dengan kehendaknya Tuhan. Itu hanya berlaku apabila kita tahu pasti hati Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau lakukan melalui pembacaan firman Tuhan sudah pasti. So, orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan atau di dalam penyertaan Tuhan akan sampai satu titik di mana dia memilih untuk menyejajarkan tujuan hidup dia dengan tujuannya Tuhan. Perihal kerajaan Allah. Saya masukkan juga di sini, running for the same cause as God, which is His kingdom. Kita berlari, kita race in this life, kita hidup di dalam dunia ini, melewati hari demi hari, untuk tujuan apa? Untuk tujuan yang sama seperti hatinya Tuhan. Di dalam Filipi, pasal 3, ayat 12 hingga yang ke-14, saya tidak akan bacakan keseluruhan ayat itu, tetapi di sini kita mengerti. Penulis di dalam untuk Filipi ini adalah Rasul Paulus sendiri. Pada awalnya, di ayat 12b, Rasul Paulus berkata seperti ini. Tetapi aku terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Maksudnya dia hidup dia hari demi hari. Untuk memenangi hadiah yang disediakan oleh Kristus. Nah, Rasul Paulus sudah mengerti isi hati Tuhan. Rasul Paulus tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi dia berkata untuk memenangi hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Mungkin kita boleh juga sama artikannya dengan milestone. Milestone ini adalah titik-titik pencapaian di dalam hidup kita. Dan sudah pasti di setiap titik pencapaian itu sebenarnya ada hadiah rohani yang Tuhan janjikan yang menanti kita. So Rasul Paulus sekali lagi di dalam dia berjalan bersama Kristus, akhirnya milestone atau titik-titik pencapaian yang dia tentukan, yang dia mau capai itu adalah seperti apa kata Tuhan. Itulah tujuan Kristus Yesus menjadikan aku miliknya. Dia tahu bahwa karena itulah dia ada di dunia ini. Dia menyejajarkan tujuan dia selari dengan tujuan Tuhan. Dan ayat ke-14, itu sebabnya aku berlari terus ke arah tujuanku. Sangat menarik di sini karena Rasul Paulus beralih dari dia katakan itulah tujuan Kristus bagiku. Dan di ayat 14 dia katakan, itulah tujuanku. Di sini kita boleh lihat bahwa sebenarnya goal in life, tujuan Rasul Paulus, milestone yang dia sudah tetapkan untuk dia capai, yang menjadi dia pegang sebagai dia own it, dia pegang itu menjadi milik dia, adalah disejajarkan dengan apa yang Tuhan katakan. Dan diteruskan. Berlari terus ke arah tujuanku untuk memenangi hadiah itu. Hadiah itu hidup sejati dan kekal yang merupakan panggilan Allah kepadaku melalui Kristus Yesus. Kita belajar bahwa Rasul Paulus akhirnya dia menemukan bahwa tujuan Yesus itulah yang murni. Tujuan Kristus itulah yang harus dia capai.
Karena dia seperti ini, saudara. Sebenarnya manusia ini ada pilihan bebas. Yes. So, kita sebenarnya boleh memilih untuk, mau agree, mau subscribe to apa Tuhan katakan, atau mau katakan ya dan berjalan dengan apa tujuan Tuhan. Tetapi kita juga boleh tidak memilih, ikut jalan kita sendiri. Now, Rasul Paulus, apa yang kita boleh belajar dari Rasul Paulus? Dia menemukan bahwa tujuan Kristus itu adalah termulia dari segalanya. Karena apa? Karena dia sudah berjalan terus di dalam hadirat Tuhan itu. Dia sudah rasakan, taste and see, seperti itu kan. Dia sudah rasakan dan dia sudah lihat keindahan di dalam Tuhan itu, dalam Kristus itu. Seorang yang menanggapi penyertaan Tuhan dengan benar, dia pasti sadar, seperti Rasul Paulus, dia pasti sadar bahwa tujuan Tuhan itulah yang termulia. Seperti yang saya katakan tadi, ada banyak tujuan-tujuan atau life goals. Kita boleh saja pilih, kita boleh saja subscribe tuh. Tetapi teruslah kita sadar bahwa tujuan Allah itulah yang termulia. Dan seseorang yang berjalan bersama Tuhan, dia akan mengambil keputusan secara pribadi dengan sengaja untuk berlari ke arah tujuan Allah. Ada ada suatu proses untuk mengenal pasti tujuan-tujuan hidup kita tidak sejajar dengan tujuan Allah, dan haruslah kita mengambil keputusan secara pribadi untuk berlari ke arah tujuan Allah. Yang kedua, bagaimanakah bentuk ketaatan yang didorong oleh presence of God? Presence of God, karena hadirat Tuhan itu, seorang itu bertindak sedemikian rupa. Yang kedua adalah dengan memikul salib. Seseorang yang tahu pasti, atau sadar, atau menghargai kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, sudah pasti dia akan memikul salib. Dia sanggup melepaskan kesenangan pribadi untuk memikul salib. Maksud memikul salib di sini, atau the essence of cross, atau intipati sebenar salib di sini, sebenarnya apa? Inconveniences, ataupun ketidakselesaan. Sangat ironik bukan? Kita kata, sayalah, I don't know about you. But sometimes saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau mengikut Engkau. Tuhan saya mau go all out for your kingdom. Tetapi bila ada inconveniences, ada ketidaksenangan, ataupun ada hal-hal yang menuntut untuk saya melepaskan kesenangan saya secara pribadi, saya katakan, hold on God, ini macam tidak ngam sejak nih, begitu. Seolah-olah saya tidak mengerti bahwa essence of cross, bahwa maksud sebenar salib itu adalah ketidakselesaan, inconveniences. So, apa hal-hal, kita boleh kenal pasti sebenarnya, apa hal-hal yang menuntut kita untuk merasa tidak selesa. And we know we're doing it for God. Kita tahu kita lakukan itu untuk Tuhan. Ketahuilah saudara, itu normal. Karena itulah esensi salib. Orang yang memikul salib melepaskan kesenangan pribadi. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, ini kita belajar lagi, Yesus menegaskan, mengajar kita. It's like a reminder lah kan. Dia kata, kamu mau ikut saya, tetapi look, kamu harus pikul salib. And look, I warn you, saya sudah bagi tahu kamu, salib ini memerlukan penyangkalan diri, memerlukan, ya kita memikul salib setiap hari lah. Seperti itu. Jadi mungkin kalau ada pikiran-pikiran kita yang tidak ngam, dia bilang kalau orang Borneo kan,
Yaitu setiap hari saya mau yang convenient. Tuhan, setiap hari saya tidak mau membayar harga. Setiap hari saya mau ini untuk hidup saya. Tuhan, kalau boleh yang bagus-bagus saja kau bagi dengan saya. Seperti itu. Ketahuilah saudara, itu indah kabar dari rupa kata, seperti itu. That's not the reality. Apabila kita berjalan di dalam hadirat Tuhan, pasti ada inconveniences, pasti memerlukan kita memikul salib. Now, when we talk about cross, apabila kita berbicara tentang salib, umum atau lumrahnya kita terus memikir tentang sacrifice, membayar harga, seperti itu. Dan mungkin juga apabila kita berbicara tentang membayar harga, kita berpikir, oh, saya dituntut. Tuhan menuntut saya itu, Tuhan menuntut saya ini, Tuhan menuntut saya lakukan itu dan ini. Seperti itu kan. Tetapi di dalam Matius pasal 11 ayat 29, kita boleh mengerti bagaimana bentuk ataupun apa arti salib itu sebenarnya. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan di sini, kuk. Kenakanlah kuk yang ada padaku, kata Tuhan. Dan para theologian atau para peneliti Alkitab sebenarnya mengajarkan, kalau kita baca beberapa penulisan-penulisan yang ada, itu nanti boleh dilakukan selepas ini mungkin. But sebenarnya kuk yang dimaksudkan di sini itulah salib itu. And how does it look like? Ada Yesus, ada pribadi Kristus, dan ada pribadi kita. Boleh nampak nggak gambar? Saya ada letak. Tidak nampak. Tapi kalau kita tengok di dalam gambar yang ada di tepi itu, sebelah kiri itu, Yesus ada di sebelah kiri, dan kita ada di sebelah kanan itu. Berjalan bersama Tuhan. Memikul salib sebenarnya adalah tindakan kita berjalan bersama Tuhan. Now, kalau Tuhan katakan begini, kuk itu ringan dan menyenangkan. Oh, rupanya kalau selama ini kita berpikir bahwa memikul salib itu adalah sebatas tuntutan Tuhan, sebatas kesusahan-kesusahan yang harus saya lalui untuk mengikut Tuhan. No, it's actually very wonderful. Memikul salib itu sebenarnya adalah suatu momen yang indah, berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan katakan, kuk itu mudah dan ringan. Belajarlah dari Tuhan, berjalanlah dari Tuhan. Saya mau kongsikan satu cerita sedikit. 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, saya ada mengikuti Arise Malaysia. Dia basically satu konferensi tentang mission field, a mission conference lah. Saya sangat tertarik dengan kisah hidup satu missionary ini, nama dia Jemima Oi. Dia orang Singapura, seorang wanita. Dia sangat berprestige lah di dalam pencapaian dia. Dia kelulusan di university yang sangat ternama di Singapura. Satu waktu Tuhan, dia tahu sungguh, suara Tuhan sangat kuat di dalam hati dia untuk go to the mission field. Tuhan memanggil dia untuk menjadi missionary. Okay? So long story short, dia habis dia punya degree dalam finance. Dan dia kata, oke Tuhan, bila saya perlu pergi mission field, bila saya boleh pergi ladang misi. Tuhan kata, tunggu dulu. Serve your parents dulu. Parents dia ni, ibu bapa dia ni ada suatu gerai lah, gerai makan minum yang kecil. So dia taat. Dia serve, dia melayani di sana, dia bekerja selama 1 tahun. Sampailah satu titik di dalam hidupnya itu, dia rasa sangat crushed. Dia sangat tersakiti.
yang tersakiti, begitu kata. Well, dia sangat tersakiti dengan apabila ada satu orang anti ini, kawan dia. Anti ini sebenarnya ibu kepada kawan dia di university dulu. Dia kata, oh iyalah kan, dia tahu economic is hard, dia kata. Susah ini ekonomi sekarang, susah untuk mendapat kerja kan, dia cakap begitu. Dia mula berkasihan lah dengan saudari Jemima ini. Dan dia kata itu sangat mencalar saya punya ego, dia kata. Tuhan, dia kata begitu. Jadi dia mula berperkara dengan Tuhan. Dia kata, berapa lama lagi Tuhan kau mau saya untuk taat? Kemudian dia kata lagi, Tuhan, can you just tell me what to do? Kau bagi tahu saya apa mau buat. Saya taat, saya beri kepada engkau, saya selesai di dunia ini. Tidak perlulah saya tersakiti. Tidak perlulah saya lalui semua. Jadi di dalam dia berperkara itu, dia bertanya Tuhan, apa yang saya perlu buat Tuhan? Apa yang saya perlu lakukan untuk kamu? Apa yang saya harus taat for your kingdom? Begitu. Tetapi Tuhan berkata begini dengan dia. Ini dalam English, nanti saya translate. Dia kata, I don't want you to do anything for me, Jemima, kata Tuhan. But I want to do everything with you. Tuhan katakan kepada dia, Jemima, tengok, look. Bila saya kata taat, saya bukan sebenarnya mau menuntut engkau, merampas sesuatu dari engkau, atau demand something from you, menuntut sesuatu dari engkau. Tetapi, when I say obey, apabila saya katakan pergi dan taat, itu adalah saya mau berjalan bersama engkau. Seperti Cook yang tadi. Di dalam ketaatan kita, sebenarnya bukanlah, ataupun di dalam kita memikul salib itu, bukanlah Tuhan itu Tuhan yang jahat. Tuhan yang menuntut kita melakukan segala sesuatu dan dia duduk di tahta dia, lihat kita susah payah, oh ya okay, alright, good. You're doing something for me, no. Tetapi Tuhan mahu melakukan berjalan bersama kita. So, memikul salib, kita belajar di sini. Memikul salib sebenarnya adalah tindakan berjalan bersama Tuhan. When we talk about ketaatan, bila kita berbicara tentang ketaatan, itu sebenarnya adalah Tuhan mahu berjalan bersama kita. Huk yang ada pada Tuhan adalah ringan dan menyenangkan. Salib yang di luar Kristus itu, apapun bentuk ketaatan yang kita coba untuk present kepada Tuhan, beri kepada Tuhan, kalau itu di luar Kristus, itu akan menjadi sangat berat, itu akan menjadi tidak menyenangkan. So point of reflection, untuk kita selidiki hati kita masing-masing. Jika salib yang kita sedang pikul sekarang, mulai terasa menyakitkan, mulai terasa berat, jangan-jangan kita sedang berjalan di luar Tuhan. Karena salib yang harus kita pikul, itu adalah ringan dan menyenangkan. Yang ketiga, bagaimana bentuk ketaatan di dalam hidup ataupun seseorang yang hidup berjalan dengan Tuhan. Meletakkan Kristus sebagai nilai tertinggi dari segalanya. God owns the highest worth above all. Dia seperti ini. Kali lagi, ketaatan mungkin sinonim dengan membayar harga. Now, realitinya saudara-saudari, akan ada satu titik di dalam hidup kita, harga yang kita perlu bayar itu seakan-akan sangat mahal. Ada, mungkin saya boleh gambarkan sebagai ada tension ataupun ada perselisihan antara harga mentaati dan juga harga yang saya pegang ini, that I hold on to very dearly, di mana saya harus melepaskannya.
Sekali lagi, secara realitinya, di dalam kita mentaati Tuhan, akan ada masa di mana harga untuk mentaati itu terasa sangat berat, terasa sangat mahal. Jadi di titik ini, yang orang kata when the stake is high, bila tuntutan itu terlalu tinggi, kita berada di satu titik di mana kita harus mempertimbangkan siapa yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Adakah Kristus, mentaati Kristus itu memiliki nilai tertinggi atau lebih tinggi, sekurang-kurangnya lebih tinggi dari apa yang harus kita lepaskan at the cost untuk kita mentaati. Saya mau kongsikan satu cerita. I wish I have a better story lah. Saya sebenarnya harap saya ada suatu cerita hidup yang grande, yang boleh mendorong kita untuk, oh look, this is a very high stake. Dan akhirnya Tuhan mengubahkan sedemikian dan such and such lah. Tapi no, this is a very simple story of mine. Masa saya berumur 12 tahun, 12 ke 13, saya rasa 12 tahun. Saya ikut satu camp remaja di gereja kami dulu. Now, di sana fast forward ada salah satu sesi itu, saya ingat lagi, itu Reverend Simon Petrus Markus, dia punya pembicara, dia punya presiden lah. Dia membuat tantangan bagi setiap anak-anak muda di sana, anak-anak remaja, semua ini remaja, memberikan yang termahal yang ada padamu, ataupun memberikan sesuatu lah, baik itu komitmen atau apapun itu. Tuhan gerakkan di dalam hati kamu sekarang, kata pembicara itu. Jadi di momen itu saya tahu pasti ada dorongan yang sangat kuat di dalam hati untuk saya memberikan persembahan. Duit saya yang segalanya yang saya ada pada waktu itu. Dan kamu tahu berapa? 15 ringgit. Tidak begitu besar kan? Kecil saja itu. Tetapi what I'm trying to say, di titik itulah, di scenario itulah sebenarnya bagi saya pada waktu itu, it is at my highest stake. Maksudnya satu tuntutan yang sangat besar, besar harganya. Karena apa? Karena itu sejak yang saya ada duit masa itu. Saya berpikirkan bagaimana saya boleh balik selepas ini. Saya berpikir kalau ada worst scenario, selamatkah saya begitu, karena agak jauh. Di Kota Blud kalau saya tidak silap kami lakukan itu. So, ada hal-hal yang harus saya bayarlah guna 15 ringgit itu. Now, long story short, saya beri dan the rest is history lah. Tapi what I'm trying to say is, ada condition ataupun ada scenario, ada kisah-kisah di dalam hidup kamu, Anda dan saya, yang hanya kita yang tahu bahwa itulah our highest stake. Itulah harga yang begitu mahal yang kita sudah pegang very dearly. Mungkin itu berbentuk pencapaian. Macam cerita Jemaimah tadi, pencapaian yang sudah bertahun-tahun dia hidupi untuk mendapatkan grade yang begitu bagus di dalam dia punya hidup. Dan Tuhan katakan, go to the mission field. Pergi ke ladang misi. Itulah titik the highest stake di dalam hidup dia. Itulah titik yang dia rasa, harga ini terlalu mahal Tuhan. Mungkin juga bagi kamu, ada setengah kita untuk mengampuni. Tuhan katakan, taat, ampuni orang itu. Tetapi itu adalah condition, itu adalah scenario yang dimana sangat mahal, quote and quote mahal, sangat berharga, karena kita perlu melepaskan hak kita untuk didengar mungkin, melepaskan hak kita untuk dibenarkan, seperti itu. So those conditions, scenario-scenario atau keadaan-keadaan seperti itu pasti akan wujud apabila kita berjalan dengan Tuhan. Dan sekali lagi,
Di titik seperti inilah kita harus menilai, kita harus memikirkan, adakah Kristus memiliki nilai yang lebih tinggi ataupun nilai yang tertinggi dari semua yang kita perlu let go at the cost of obedience. Kita lihat di dalam cerita ini, Markus 14 ayat 3 hingga 9. Dia cerita tentang Yesus tengah makan bersama murid-muridnya di rumah Simon. Di sana ada the three brothers and sisters yang terkenal, Lazarus, Maria, dan juga Martha. Now, Maria, kita kenal Maria kan? Dia selalu seorang pribadi yang mendengar kata Tuhan, lalu duduk di kaki Tuhan. Dia tahu isi hati Tuhan, dia berjalan bersama Tuhan. So, Maria pada waktu itu, dia datang dan dia mula menyekah kaki Yesus dengan air mata, menangisi, dan dia mula tuang minyak wangi yang termahal. Ya, dan memang mahal itu minyak wangi. Ayat keempat, beberapa orang di situ marah dan bercakap sesama sendiri. Apa gunanya minyak wangi itu dibazirkan? Karena memang mahal. Dia cost about 300 dinar perak. Dan orang-orang di sekeliling kata, oh baik dia jual minyak itu dan memberi kepada orang-orang ini, orang-orang miskin. Tapi apa kata Yesus? Ayat ke-8, wanita ini melakukan apa yang dapat dilakukannya. Pada condition itu, pada situasi itu, pada titik itu, itulah sahaja yang, ataupun itulah yang termahal, itulah yang paling berharga yang Maria dapat lakukan. Dapat sacrifice-kan untuk Yesus. Dia menuangi aku dengan minyak wangi untuk menyediakan tubuhku bagi penguburanku sebelum waktunya. So it's a process of sebelum, kalau orang meninggal pada zaman itu, orang-orang akan mengaweti dengan cara meletakkan wangi-wangian lah. Ini adalah respon Maria. Dan perhatikan di sini, orang-orang sekelilingnya katakan, what a waste, pembaziran. Saudara-saudari, di titik atau di condition where the stake is high, di mana tuntutan untuk mentaati itu begitu tinggi, orang-orang sekeliling kita akan mulai kata, pembaziran. Why do I have to obey you, God? Bazir semuanya itu. Itu kan mahal tuh, people can talk, yes. Tetapi Maria memilih untuk taat. Karena apa? Karena bagi Maria, Yesus berharga atau memiliki nilai yang tertinggi, melebihi apapun. Not a waste for her. Karena Yesus lebih berharga dari semuanya. Jika Yesus nilai tertinggi di dalam hidupmu, di dalam hidup Anda dan saya, tidak ada sebenarnya tindakan ketaatannya a waste atau yang orang katakan pembaziran. Karena apa? Karena Yesus berharga. Jesus worth it all, above all. Saya tutup dengan ini. Mentaati Tuhan itu mungkin selama ini kita rasa sebagai tuntutan atau sesuatu kewajiban yang obligation lah kan, obligation yang I have to perform sebagai orang yang percaya. Seolah-olah suatu tuntutan yang sangat berat dan memang itu tidak menyenangkan. Tetapi
kita akan mula menyadari bahwa itu bukan kewajiban apabila kita benar-benar menanggapi penyertaan Tuhan dengan benar. Kalau kita menyertai Tuhan, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kalau kita mendengarkan isi hatinya, kita tahu apa yang Tuhan inginkan, kita akan temukan bahwa Jesus worth it all. Tuhan lebih berharga dari semuanya. Dan segala tindakan-tindakan ketaatan kita itu sebenarnya bukan lagi karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa penyertaan Tuhan itu sendiri. Kita belajar presence-driven obedience. Bukan kekuatan kita yang memampukan kita untuk taat, tetapi hanya kehadiran Tuhanlah. Ketaatan hanya dapat digerakkan oleh kuasa penyertaan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk meresponi firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Mengajak kita semua untuk berdiri dalam sikap hati yang bersyukur, dalam sikap hati yang memandang Kristus sebagai Tuhan. Tuhan, yes, He worth it all. Dia lebih berharga dari semuanya. Mungkin ada hal-hal di dalam hidup Anda yang sekarang Tuhan sedang berbicara langsung. Dan Tuhan bertanyakan soalan ini. Am I worth it all? Adakah saya memiliki nilai tertinggi di dalam hidupmu? Tuhan juga berkata, "Look my son, anakku, apabila saya berkata taat, saya sebenarnya mau berjalan bersama engkau. Hadiratku lah yang memampukan engkau taat sejak." Dengan mata yang tertutup, kita merenungkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Tuhan, mari berperkara dengan Tuhan secara pribadi pada saat ini. Syukuri bahwa firman Tuhan ini, kebenaran ini telah memerdekakan Anda. Dan Tuhan mungkin meletakkan satu hal yang harus Anda taati pada saat. Makasih Tuhan, haleluya Jesus. Makasih. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini. Bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Kami tahu Tuhan, kami percaya sungguh bahwa Engkau sentiasa bersama dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna karena Engkau sendiri berjanji dan Engkau Allah yang setia. Tolong kami Bapa untuk menanggapi, untuk mengerti, untuk memaknai penyertaan-Mu selayaknya Engkau Tuhan. Hingga di dalam kami meresponi penyertaan-Mu itu dengan ketaatan. Bukan lagi kekuatan kami Tuhan, tapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Makasih Yesus Kristus. Oh haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Bagi siapa yang mau meresponi firman Tuhan pada pagi ini, baik itu suatu refresh ataupun suatu ungkapan semula kepada Tuhan bahwa yes Tuhan, Engkau memiliki nilai tertinggi di dalam hidup ini. Ataupun mungkin Anda mau belajar untuk hidup di dalam penyertaan Tuhan, sehingga ketaatan demi ketaatan yang Engkau lakukan setiap hari, bukan lagi karena kekuatan sendiri, bukan lagi dengan hikmat sendiri. Kalau ini adalah Anda
Angkatkan tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di dada. Saya mau mendoakan Anda. Ada urapan Tuhan yang mengalir pada saat ini. Ada perkenanan Tuhan pada saat ini. Dan Tuhan mau untuk mengurapi Anda dengan minyak yang baru. Memurnikan Anda sehingga Anda menikmati perjalanan bersama Tuhan. Haleluya, Bapa di surga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang rindu Tuhan. Engkau melihat hati anak-anak-Mu yang rindu untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi pada hari ini kami mengerti bukan lagi dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa penyertaan itulah yang memampukan kami Bapa. Tuhan, kami mau akui, Tuhan, kami mau nyatakan bahwa you worth it all. Engkau bernilai lebih dari apapun. Karena itu tolong kami Roh Kudus, tolong kami untuk benar-benar mengerti ini dan digerakkan oleh kasih-Mu, digerakkan oleh Roh Kudus-Mu di dalam kami menyertai ini. Oh, haleluya Lord Jesus, terima kasih, ini doa kami Bapa di surga. Haleluya, mari kita sama-sama ungkapkan doa kami, doa kita, pernyataan kita melalui lagu ini. Kita kalau ada yang mau untuk renew your vow, mau renew komitmen Anda di hadapan Tuhan dengan sikap hati menyembah, ungkapkan ini. Haleluya Jesus, haleluya. Segenap hati kami Tuhan hanyalah untuk-Mu Tuhan. Karena Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Haleluya Jesus, haleluya, haleluya. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, haleluya, haleluya, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Segenap hidup, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, keharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Benar Tuhan, Engkau layak, seluruh hidup kami layak untuk dipersembahkan sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami sambut dengan ucapan syukur. Berikan kami kekuatan Roh Kudus untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu. Ini doa anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan semuanya. Sama-sama kita katakan, Amen. Amen. Silakan duduk jemaat.